kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk dan entitas anaknya ya ini ya. Seperti biasanya kita lihat, nah di sini ada disebutkan untuk presiden direkturnya yaitu Bunjamin J. Mailol. Nah, ini untuk presiden direkturnya. Kemudian ada juga untuk Niraj Jain sebagai ini yang financial ini kayaknya, Chief Financial Officer. Nah, kemudian alamat kantor mereka ada di Menara Matahari lantai 12 Jalan Boulevard Palem Raya nomor 7 Lipo Village Tangerang. Nah, ini untuk penangkalannya kami melihat ada laporan keuangan yang di sini ditertera ini di Chief Financial Officer ya. Biasanya kan direktur, komisaris utama dan lain-lain gitu. Nah, kita lihat dulu ini ada asetnya ya. Aset untuk kas dan bank. Kas dan bank ini agak berkurang. Tahun lalu kurang lebih sekitar 350 miliaran, sekarang menjadi 194 miliaran. Jadi menurun cukup banyak, mungkin hampir 2 kali lipat ya penurunannya. Kemudian ada 50% itulah. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha dari pihak ketiga 64 miliaran berkurang menjadi 41 miliaran. Masih cukup bagus, tapi entah karena penjualannya menurun ataukah cash flow-nya menjadi lebih bagus, nanti kita lihat. Piutang lain-lain ada pihak ketiga semua rata-rata menurun ya. Kemudian jumlah aset lancar dari 1,4 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Aset tidak lancar ternyata berkurang juga menjadi 4,2 triliunan. Untuk jumlah asetnya ini berkurang dari tahun lalu kurang lebih sekitar 5,7 triliunan, sekarang menjadi 5,5 triliunan. Tapi nanti kita lihat sebenarnya ini disebabkan karena apa? Apakah karena hutangnya meningkat lagi? Karena setahu kami ini Matahari ini beberapa waktu yang lalu memang ada dikatakan keuangannya semakin memburuk ya. Tapi kita lihat dulu. Ini 5,5 triliunan. Properti investasi ini, ini ada properti investasi. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan tahun lalu, kurang lebih 191 miliaran. Ini ada investasi pada instrumen ekuitas juga ada disebutkan. Nah ini yang liabilitas pinjaman bank. Kemarin tahun lalu gak ada pinjaman bank, sekarang ada pinjaman bank sebesar kurang lebih 1 triliunan. Kemudian ada utang usaha menurun sedikit ya, dari 1,2 triliunan menjadi 700-an miliaran. Utang lain-lain pihak ketiga meningkat sedikit dari 98 miliaran menjadi 129 miliaran. Kalau kita lihat untuk jumlah liabilitas lancarnya kurang lebih dari 2,3 triliunan meningkat menjadi 2,8 triliunan. Jadi ini jumlahnya terus meningkat ya, ini kalau mau dibilang agak kurang bagus ya. Jadi liabilitas tidak lancar 2,8 triliunan menjadi 2,6 triliunan. Untuk totalnya itu dari tahun lalu kurang lebih sekitar 5,1 triliun. Ini hutangnya ya, 5,1 triliun sekarang menjadi 5,5 triliun. Tapi nanti kita lihat juga untuk yang ekuitasnya ya. Karena kalau misalnya hutangnya itu bertambah, ternyata ekuitasnya itu bertambah, berarti ini masih cukup bagus. Tapi nanti kita lihat dulu. Ini kita lihat, wah ini jumlah ekuitasnya menurun nih ya. Dari 580 miliaran hanya tersisa 3,5 miliaran. Tapi ini untuk yang kepada entitas entitas induk ya. Kita lihat untuk yang totalnya ini sebenarnya memang berkurang. Tapi kita selalu berharap bahwa untuk kedepannya semoga Matahari ini keuangannya semakin lebih baik lagi. Tapi nanti kita lihat apakah ada strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuangan mereka ataupun untuk menjaga keuangan mereka agar tetap stabil. Karena menurut kami Matahari itu, kalau kita berbelanja di Matahari itu agak enak. Mengapa? Karena banyak pilihan. Selain banyak pilihan dan dia sudah tersusun agak cukup rapi ya, dan ada beberapa staff yang membantu kita ketika kita ingin memilih. Jadi untuk kalau mau dibilang dari produknya, dari jasanya, kami masih percaya dengan Matahari. Tapi nanti kita lihat keuangannya ya. Kita lihat pendapatan penjualan eceran 2,8 triliunan. 2,8 triliunan sedikit menurun. Kemarin 2,87, sekarang menjadi 2,82 triliunan. Penjualan konsinyasi bersih, wah ini meningkat lah dari 2 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Pendapatan jasa berkurang dari 10 miliaran menjadi 8 miliaran.
Ada pendapatan bersihnya itu meningkat sedikit, paling belasan miliaran. Beban pokok pendapatan ini meningkat nih, padahal pendapatannya meningkat sedikit saja nih kayaknya. 1,5 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Kalau kita lihat untuk yang laba kotornya itu hampir sama dengan yang tahun lalu, 3,3 triliunan. Tapi kita lihat yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk nanti. Di sini kita lihat ada beban keuangan bahkan menjadi 258 miliar. Pada tahun lalu kurang lebih 100 saja. Ini laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk kurang lebih sekitar 630 miliaran. Jadi berkurang dari tahun lalu kurang lebih sekitar 1 triliunan, sekarang bukan menjadi 630 triliunan. Itu labanya untuk kuartal ketiga kali ini. Tapi seharusnya jangan bersedih karena nanti kan ada Natal lagi, ada akhir tahun lagi, nanti kita lihat bagaimana penjualannya. Kemudian ini ada arus kas penerimaan dari pelanggan 10,4 triliunan menjadi 10,6 triliunan. Jadi mereka mendapatkan penerimaan dari pelanggan ini lebih banyak di kuartal kali ini. Pembayaran kepada pemasok dulu cuma kasih 6,7 triliunan, sekarang menjadi 7,3 triliunan. Tapi gak tahu ya, mungkin karena untuk high season nanti ya, untuk yang akhir tahun atau gimana, nanti kita lihat dulu. Pembayaran kepada karyawan sedikit menurun dari 2 triliunan menjadi 2,042 triliunan. Untuk yang dapat dari aktivitas operasional ini agak menurun ya, dari tahun lalu kurang lebih 1,4 triliunan, sekarang menjadi 1 triliunan. Arus kas dari aktivitas investasi. Nah, investasi ini bertambah sedikit dari 193 miliaran menjadi 235 miliaran. Karena kalau kita lihat ini dari perolehan aset tetap, mereka ada keluar 89 miliaran. Jadi walaupun keuangannya itu agak kurang bagus, tapi mereka masih optimis nampaknya melakukan pembelian aset tetap lagi 89 miliaran, pada tahun lalu cuma 52 miliaran. Kita lihat penerimaan pinjaman bersih 1 triliunan, yang tadi ya. Ini ada dari tahun lalu ada 130 miliaran, ini mungkin dari tempat lain. Kemudian pembayaran beban bunga dan biaya bank. Nah, ini beban bunganya ini sangat tinggi nih, beban bunga dan biaya bank. Ini kalau bisa diminimalisir ini agak baik nih. Sekarang 45 miliaran mereka bayar beban bunga dan biaya bank. Pada tahun lalu cuma sekitar 8 miliaran. Dari 8 miliaran menjadi 45 miliaran. Tentunya itu sudah berkali-kali lipat untuk beban bunga dan biaya bank. Tapi kita gak tahu ya, mungkin karena tadi pinjaman yang kita lihat dulu gak ada, sekarang ada kurang lebih 1 triliunannya yang tadi ya. Ini ada presiden komisaris, ada dewan direksi. Presiden komisaris ada Monish Manohar Masumani, sama dengan tahun lalu. Kemudian wakil presidennya ada Roy Nicholas, sama dengan tahun lalu. Presiden direktur ada Bunjamin J. Mailur, sama juga. Untuk wakil presiden Terence Donald, nah sama juga ada tahun lalu. Tampaknya gak ada perubahan, tapi setahu kami kayaknya kalau tidak salah mereka ada wakil presidennya yang mengundurkan diri kalau tidak salah ya. Tapi itu entah kenapa, entah karena memang pensiunnya atau gimana. Jadi itu merupakan rahasia masing-masing ya mungkin ya. Yang ini kita skip. Tapi tampaknya kalau dilihat laporan keuangannya ini tidak terlalu panjang. Nah, ini udah sampai di kas ya. Kasnya ini tahun lalu kurang lebih, ini yang di tangan itu kurang lebih 141 miliaran, sekarang menjadi 73 miliaran, berkurang hampir 50%-an. Ini untuk yang rupiah. Kemudian untuk yang di bank dalam bentuk uang rupiah, paling banyak mereka taruh di Bank CMB Niaga. Bank CMB Niaga mereka taruh 60 miliaran nih. 60 miliaran berkurang dari tahun lalu sekitar 75 miliaran. Dan Bank Sentral Asia yang kedua, wah ini pun meningkat sedikit dari 16 miliaran menjadi 17 miliaran. Bank Mandiri berkurang cukup banyak, 18 miliaran menjadi 13 miliaran. Bank Nobu Bank berkurang cukup banyak, 53 miliaran menjadi 7 miliaran saja. Bank BNI berkurang juga. Kemudian Bank Syariah berkurang juga. Bank BRI berkurang juga, Bank UOB berkurang juga, rata-rata semua berkurang ya kalau dilihat dari sini. Kalau Maybank ini bertambah sedikit, tapi rata-rata berkurang. Kita lihat dari totalnya ya.
Total yang di bank itu tahun lalu kurang lebih ada sekitar 353 miliaran. Sekarang yang di bank itu kasnya cuma tersisa 193 miliar, jadi menurun agak cukup banyak. Kemudian dolar AS Bank Senbi Niaga dapat 83 jutaan, ini juga menurun ya. Jadi totalnya itu sama yang dolar AS itu dulu 354 miliaran, sekarang menjadi 194 miliaran, jadi menurun agak cukup banyak. Tapi kita berharap ke depannya semoga penjualannya semakin naik dan kita lihat apakah ada kasnya ini menjadi lebih baik atau gimana. Tapi saya tidak bisa dibilang juga karena mana tahu mereka taruh di aset instrumen keuangan lainnya. Ini ada aset tetap mereka ada tambah renovasi bangunan, ada reklasifikasi lagi, ada pengurangan lagi. Tapi untuk overall bertambah ya. Untuk peralatan dan instalasi 197 miliaran. Nah, ini bertambah juga untuk peralatan dan instalasinya. Kalau tidak salah nih peralatan dan instalasi ini lebih ke apa itu ya, visionet kayaknya. Nah, ini ada akumulasi penyusutan lagi. Tapi seharusnya nanti ada dibahas yang visionet, karena setahu kami Matahari itu ada pakai visionet. Kalau ini yang kalau tidak salah 2022 nih. Aset tetap, hak atas tanah bangunan, hak guna bangunan, ini ada dijelaskan semua. Diasuransikan dengan resiko kerugian, dia ada asuransi juga ya. Yang ini sewa. Nah, kalau kita lihat dari sini, mereka ada penambahan sewa toko kurang lebih 100 miliaran. Padahal tahun lalu ini macam bukan tahun lalu ya. Kalau kita lihat ya, sewa gudang sama sewa kantor, tampaknya tahun ini nggak ada ya. Yang ada itu penambahan sewa toko. Itu berarti mereka masih percaya dan masih terus menambah gerainya. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi ke depannya ya. Kemudian ini ada sewa pihak ketiga dan lain-lain. Investasi pada instrumen ekuitas. Wah, ini ada investasi pada Nobu Bank. Pada tanggal ini kalau tidak salah. Nah, ini kita lihat dulu. Tampaknya ini apa Nobu Bank ini. Nobu Bank ini kalau kita lihat dari sini, kita baca-baca harga Nobu Bank dengan harga 755. Itu pembelian 549.000. Kemudian ada 728 juta lembar untuk saham Bank Nobu. Itu agak cukup banyak ini ya. Ini kemarin 21 Februari 2023 katanya ada 13,78%, tapi tampaknya ada terdilusi lagi ini. Karena nah ini ada dijelaskan kepemilikan sahamnya untuk Bank Nobu Bank ini menjadi terdilusi menjadi 9,73%. Nah, berarti mereka punya saham Nobu Bank ini tapi terdilusi menjadi 9,73% karena ini ada dikatakan perusahaan tidak mengambil bagian dalam PMHETD. Nah, ini ada dijelaskan semua ya. Dan mereka ada menghitung nilai wajarnya dari sebuah saham itu. Jadi pada tanggal 31 Desember 2022 mereka bilang nilai wajarnya itu 550 untuk Nobu Bank ini. Untuk yang per saham, nilai per saham ya. 3 Februari 1 Agustus. Oh, yang 30 September 2023 bahkan nilai wajarnya untuk Nobu Bank ini mereka anggap menjadi 700-an per lembar saham. Jadi sudah meningkat dari tahun lalu kurang lebih sekitar 500-an. Tapi ada yang tahu gak sebenarnya Nobu Bank itu harganya sekarang di berapa? Di kisaran berapa? Ini utang lain-lain, pemasaran utangnya itu pun bertambah nih dari 50 miliaran menjadi 73 miliaran. Nah, ini ada yang lainnya 19 miliaran dari tahun lalu sebesar 15 miliaran. Ini ada disebutkan bahwa yang lainnya itu adalah titipan hasil penggalangan donasi dari pelanggan perusahaan melalui Yayasan Lentera Membangun Bangsa, Yayasan Pendidikan Harapan Papua, Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan Yayasan Dompet Duafa yang difasilitasi oleh perusahaan. Berarti ini ada utang.
sebenarnya terkumpul cukup banyak juga itu, miliaran dari untuk beberapa institusi itu. Pihak ketiga, sewa 73 miliaran meningkat menjadi 96 miliaran. Utilitas meningkat juga dari 38 miliaran menjadi 48 miliaran. Kemudian ini ada perpajakan kita skip dulu. Nah, ini ada dijelaskan modal sahamnya. Tapi kalau mau dibilang, tampaknya ini nggak begitu rinci ya untuk laporan keuangan dari Matahari Department Store ini. Biasanya itu kan ada disebutkan seperti kita contoh lah untuk modal sahamnya. Ada disebutkan siapa aja untuk pemegang sahamnya itu, kisaran berapa persen kepemilikan dan lain-lain seperti tahun ini dan tahun lalu. Tapi tampaknya nggak dijelaskan secara lebih secara lebih detail, masih lebih diperbagus ini, ada taruh garis-garis ini nggak ada kayaknya. Beban pokok pendapatan, tadi kita lihat dulu ya. Beban pokok pendapatan ada persediaan awal kurang lebih 935 miliaran. Ada pembelian sekitar 1,6 triliunan, untuk totalnya menjadi 1,6 triliunan juga. Beban usaha, nah ini walaupun keuangannya agak sedang sulit, tapi mereka ada penambahan gaji dan kesejahteraan karyawan. Dulu cuma 684 miliaran, sekarang menjadi 751 miliaran. Tampaknya Matahari Department Store ini masih mementingkan kesejahteraan karyawannya. Tapi kita perlu lihat juga sebenarnya ini gajinya ini lebih banyak itu proporsinya itu kenaikan di mana? Apakah untuk manajemen atas atau top management atau lower management atau middle management? Jadi kita perlu lihat. Kemudian kita lihat nih ada disebutkan kartu kredit, telekomunikasi, asuransi dan lain gitu ya. Seragam juga ada 329 juta untuk seragamnya. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang, tingkat kenaikan gaji 7%-an. Wah, ini tampaknya 7%-an untuk yang karyawan tetap ini ya. Ini ada kewajiban imbalan kerja, ada waktu-waktunya, ini biaya karyawan 751 miliaran, dari tahun lalu kurang lebih 684 miliaran ya. Nah, ini ada PT Multipolar sebagai pemegang saham. Mereka ada sebutkan nih untuk hubungan dengan pihak berelasi. Ada Multipolar Teknologi, ada Matahari Putra Prima sebagai apa? Ini entitas anak dari pemegang saham MLPL. Ada entitas anak dari pemegang saham MLPL, ada pemegang saham. Nah, ini ada semuanya, ada dijelaskan semua. Biaya sewa paling banyak kepada PT Cahaya Pesona Nusantara, kurang lebih 8 miliaran, pada tahun lalu cuma sekitar 3 miliaran, mungkin ada penambahannya. Ada PT Surya Pekalongan Lestari, nah ini bertambah sedikit 5,7 miliaran menjadi 5,8 miliaran. Nah, ini ada beban jasa penyediaan sistem retail. Nah, ada kan Visionet bertambah dari 12 miliaran menjadi 13 miliaran. Nah, presentase dari beban usaha 0,57, jadi berkurang ya dari tahun lalu kurang lebih sekitar 0,6. Nah, ini Visionet tampaknya seharusnya kalau ada penambahan itu seharusnya ada penambahan gerai. Nanti kita lihat apakah ada disebutkan penambahan gerai atau tidak, biaya listrik dan lain-lain. Ini ada pembelian aset tetap. Wah, bahkan pembelian aset tetap dari Visionet bertambah menjadi 20 miliaran, dari tahun lalu sekitar 1 miliaran saja. Hal ini menandakan kalau kami lihat berarti perusahaan ini masih optimis dan akan terus menambah gerai mereka. Jadi kita lihat apakah penambahan gerai ini akan berpengaruh cukup baik untuk keuangan mereka ataupun penjualan mereka. Nanti kita lihat dulu. Karena kalau kita lihat kalau ada tambah-tambah itu kan Visionet itu kan sistem instalasi, itu sebenarnya perusahaan itu. Jadi mereka menyediakan jasa sistem gitu ya untuk sistem retail gitu. Jadi kalau mereka bertambah berarti perusahaan ini memang ada kedepannya mungkin akan terus menambahkan gerai mereka. Dan kalau tidak salah kemarin kami pernah baca berita bahwa mereka akan terus menambahkan gerai di tahun depan. Jadi kita lihat dulu apakah akan terrealisasi ataukah tidak. Nah, ini piutang lain-lain kepada ini anak usaha juga ini ya. MPPA 3 miliaran, 3,2. Ini perjanjian penting. Nah, ini untuk total gerainya ini tambah ya. Pelaporan segmen.
ikhtiar gerai berdasarkan area. Wah, ini ada ya. Oh, tampaknya gerainya memang bertambah dari 148 menjadi 156. Dan di Sumatera masih tetap Jawa bertambah kurang lebih 6. Untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku bertambah kurang lebih 1. Di lainnya itu ada 1. Wah, ini memang berarti memang bertambah. Tampaknya perusahaan ini akan terus menambahkan gerainya. Dari sini sudah bisa kita lihat ya, tampaknya ada penambahan. Tapi yang tanah itu di Sumatera. Sumatera itu tampaknya gak ada penambahan ya. Apakah mungkin karena sudah cukup, ataukah karena memang untuk daya belinya sudah cukup, atau gimana ya? Nanti kita lihat apakah ada penambahan di tahun depan. Nah, baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.